Jadi ini dampak dari 10 tahun pemerintahan rejim lama yang itu kemudian pecah di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kekesalan publik itu semakin mengemuka ketika Prabowo menjadi New Hope, harapan baru, ternyata belum bisa terlalu diharapkan. To the point aja. Perjuangan masyarakat dan juga mahasiswa kemarin sempat menggelora di seluruh Indonesia. Namun, alih-alih memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dan cita-cita mulia, disusupin oleh oknum-oknum yang berakhir kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kali ini To The Point bersama seorang pengamat politik dan juga militer yang tentu akan berbagi tentang pengamatannya selama ini. Apakah ini mengandung unsur penyusupan atau mungkin ada aktor-aktor intelektual di balik aksi ini. Saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan narasumber kita? Saya Slamet Ginting. Bapak Slamet Ginting. Selamat datang Pak Ginting di To The Point aja. Sebelum kita mulai Pak, ini To The Point aja, jadi ketika ngobrol di sini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kita sepakat ya? Oke Pak, langsung saya bertanya Pak. Ini kemarin ketika aksi kan mulai dari tanggal 25 ya. 25 masih aman-aman. Terus waktu itu dilanjut ada aksi-aksi tapi tidak terlalu besar. Terus 28 mulai lagi. Di situ ternyata menjadi puncak meledak. Dan tidak seperti yang kita bayangkan, ternyata menjadi kehebohan yang luar biasa dan ada kerusakan di mana-mana. Apa sebenarnya Pak dari yang Bapak lihat? Ini murni jadi unjuk rasa memperjuangkan tuntutan-tuntutan dari rakyat kecil atau sebenarnya ada oknum-oknum yang bermain di sana Pak? Ya, ini sebenarnya situasi yang tidak bisa kita nilai dari 10 bulan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi ini dampak dari 10 tahun pemerintahan rejim lama yang itu kemudian pecah di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kekesalan publik itu semakin mengemuka ketika Prabowo menjadi New Hope, harapan baru, ternyata belum bisa terlalu diharapkan. Memang tidak adil memberikan penilaian seorang presiden dalam 10 bulan, itu nggak adil. Tapi memang momentum menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober nanti, 20 Oktober, itu juga mau tidak mau publik mesti memaksa dalam tanda petik harus ada perubahan-perubahan signifikan sesuai dengan yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto. Jadi situasi di mana buruknya ekonomi itu justru menimpa rakyat dan itu akibat salah kelola 10 tahun pemerintahan yang lama, dampaknya sekarang. Mengapa pemerintahan lama? Karena memang dalam sejarah reformasi kita itu indeks demokrasi kita paling buruk justru di era pemerintahan Presiden Jokowi. Terus juga indeks korupsinya juga sangat-sangat memprihatinkan, sehingga OCCRP, Organisasi Wartawan Investigasi Internasional, memberikan semacam predikat buruk bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin terburuk di dunia. Jadi ini dampaknya. Jadi proyek mercusuar yang ugal-ugalan akibatnya sekarang makanya ini semacam titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan, tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harusnya dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh rakyat. Kita tahu misalnya tidak masuk akal tunjangan 12 juta beras 12 juta untuk anggota parlemen. Sementara gaji-gaji kita beras aja tanggungannya ada di situ. Pajak kita juga di situ. Nah, ini pajak juga dibiayai oleh negara.
Ini rasanya betul mengingatkan saya pada peristiwa di Prancis dulu, di mana Menteri Keuangan siapa Siluet itu ya, itu yang kemudian membuat Prancis hancur-hancuran karena rakyat dipajaki begitu. Nah, tentu saya ingat tokoh Mr. Clean Indonesia, di mana saya meliput waktu itu bagaimana Ma'ari Muhammad, ya luar biasa betul. Saya berapa kali ketemu dia, sepatunya sama aja dengan kita, sepatu Cibaduyut begitu ya. Dan dia bukan majakin rakyat. Dia datang ke rumah Presiden Soeharto, misalnya ke rumah menteri-menteri, menyerahkan daftar pajaknya gitu. Jadi yang disasar justru harusnya elit, bukan rakyat. Jadi kemudian komunikasi yang buruk yang dilakukan elit negara, baik itu di eksekutif maupun di parlemen, itu juga menunjukkan pelecehan terhadap rakyat. Dianggap misalnya orang menuntut bahwa bubarkan DPR itu sesuatu yang wajar karena kekecewaan, dan itu bukan hal yang baru ya. Di tahun 59, tahun 60 DPR dibubarkan oleh Presiden Soekarno ketika dekret Presiden 5 Juli 1959. DPR hasil pemilu 55 itu diganti oleh DPR-GR, DPR Gotong Royong, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi bisa. Jadi tidak boleh kemudian dilecehkan dengan cara yang menginginkan pembubaran DPR itu adalah orang tolol sedunia. Itu jangankan mereka, kita juga marah karena mereka tidak bisa mengemban amanat penderitaan rakyat. Jadi itu merupakan titik kulminasi. Jadi kalau bilang siapa perusuh dan lain-lain, menurut saya kita harus bedah dulu masalahnya tuh apa. Jadi apinya yang harus dipadamkan gitu, bukan. Saya tidak setuju perintah Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk nindak perusuh. Bukan itu pangkal masalahnya ya. Saya catat di sini misalnya akar masalahnya atau apinya ya, yang harus dipadamkan. Sumber apinya pertama tentu saja ketimpangan pajak sosial dan ekonomi. Fakta ya. Kemudian juga ini juga yang menimbulkan karena dana jor-joran untuk proyek mercusuar eranya Presiden Jokowi, sehingga di daerah juga kemudian bagaimana caranya supaya ada keuangan. Dia naikkan pajak, PBB segala macam. Menurut saya juga seharusnya seperti pajak bumi dan bangunan, itu tanah kita, kenapa juga harus dipajaki segala macam. Itu sampai gila-gilaan 100, 200, 300 sampai 1000% begitu. Ini jadinya kepala-kepala daerah juga harus berpikir, akhirnya yang ditindas rakyat, sama dengan perusahaan-perusahaan juga. Yang ditindas akhirnya rakyat. Dalam kasus Kementerian Tenaga Kerja itu, buruh itu diperas, harusnya sertifikat K3 itu 270.000, akhirnya menjadi berapa? Menjadi 10 juta dan lain-lain. Nah, perusahaan namanya perusahaan nggak mau rugi. Maka digencatlah rakyat, buruh ya, seperti itu. Kemudian ada ketidakadilan fiskal itu tadi ya. Jadi bagaimana kita tahu ya, termasuk rekening saya yang nggak pernah dipakai gitu ya, 500.000 diblokir. Ya ampun. Rekening dosen gitu kan, pengamat gitu ya, yang memang nggak dipakai. Dan itu untuk membuka aja harus juga bayar 100.000 kan. Berapa banyak orang harus membayar 100.000? Kok menggunakan memeras rakyat untuk kepentingan-kepentingan seperti itu? Lalu tentu saja ada pembagian alokasi dana APBN yang tidak proporsional ya, yang mengakibatkan APBD juga ancur-ancuran di daerah. Lalu pembagian dana bagi hasil sumber daya alam daerah yang tidak adil, tidak fair, dan tidak seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Ini mengingatkan kita pada peristiwa
PRRI Permesta. Karena itu ini berpotensi betul-betul membuat pecah belah bangsa kita, disintegrasi, akhirnya ada separatisme. Ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah maupun parlemen. Catatan berikutnya ada ketidakadilan hukum dan abuse of power. Banyak orang yang dalam kasus yang harusnya bisa ditunda malah segera dieksekusi. Kasus Tom Lembong di Kejaksaan Agung misalnya, langsung ditahan, langsung diperiksa. Sementara Kejaksaan Agung tidak mengeksekusi Sylvester Matutina yang memang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini kan abuse of power. Belum lagi pengaduan masyarakat kepada kepolisian dan juga kepada KPK. Jadi saya lihat ini kok jadi semacam, mohon maaf, komisariat Jokowi mania di kepolisian, di KPK maupun di Kejaksaan Agung. Ini lembaga negara, bukan lembaga pribadi. Terpaksa saya harus mengkritik sekeras-kerasnya karena sudah kita ingatkan bahwa akan terjadi potensi kerusuhan sosial apabila ketidakadilan ini diperlihatkan sangat menyolok dan juga terang-terangan. Nah, menurut saya juga tidak cukup dalam kasus kemarin menonaktifkan anggota DPR. Itu menonaktifkan tidak ada dalam aturan. Yang ada adalah PAW, pemberhentian, dan itu memang prosesnya lama. Ini juga kalau tidak segera diputuskan, ini akan bisa menimbulkan instabilitas politik yang tidak bisa kita bendung lagi. Belum lagi rakyat semakin tidak percaya kepada parlemen. Rakyat juga menjadi tidak percaya pada pemerintah. Artinya ada delegitimasi terhadap pemerintah, terhadap parlemen, terhadap penegakan hukum, terhadap aparat yang menangani bidang ekonomi. Hancur lebur kita. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan pihak-pihak lain. Menurut saya pemerintah harus introspeksi, parlemen juga harus introspeksi, bukan kemudian menuding kemana-mana seperti koboi sambil nembak di atas kuda. Jadi tembakannya mengarah kemana-mana dan rakyat menjadi korban seperti kasus kerusuhan yang kemarin. Itu sebagai gambaran yang bisa kita bedah nantinya. Oke. Pak, kalau saya tadi menyimak Bapak penjelasan dari awal sampai hari ini kan ini adalah apa sih istilahnya puncak ya, puncak kekecewaan masyarakat setelah 10 tahun sebelumnya kan gitu ya. Betul. Bla, bla, bla. To the point aja.